Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu dengan saya lagi, AES Code Channel. Pada kesempatan ini, saya akan berbagi tentang cara membuat soal yang langsung mendapatkan jawabannya dengan Macromedia Flash 8. Semoga berhasil dan sukses. Salam pendidikan. Kita akan memulai dari pertama, kita klik Flash Macromedia Flash 8 dan ini segera kita masuk. Nah, setelah sampai di sini kita klik Flash dokumen dan akan masuk ke dalam layar. Nah, di sini kita atur dulu backgroundnya, ukuran tampilan. Nah, ini kita atur 600 pixel kali 400 pixel saja. Dan selanjutnya layer, ini layer kita ganti backgroundnya, kita tulis saja background atau BG, singkat saja. Dan selanjutnya untuk background kita terserah mau buat warna polos saja, mau warna apa saja, mau masukkan gambar seperti yang edisi pertama ya, atau mau dikombinasikan, itu tergantung dari kita. Nah, seperti ini saya membuat linear atau dua warna yang agak berbeda. Nah, ini bisa menggunakan dari sini, tapi kalau tidak perlu langsung saja gambar kita atau gambar apa saja yang kita mau masukkan silakan di import. Kemudian ya boleh warna polos saja, yang penting kontras atau tidak menyakitkan mata pada saat pembuatan nanti layar dia, backgroundnya, sehingga mata yang melihat tidak terasa lelah. Nah, selanjutnya, nah ini adalah contoh kita membuat background dengan dua warna. Sedikit kita besarkan, diatur, karena ini tidak seperti Photoshop. Kalau Photoshop bisa langsung kita sesuaikan dengan ukuran. Sedikit kita kecilkan dan lebarkan untuk kondisi. Nah, jadi Bapak Ibu bisa langsung pakai warna saja, polos juga tidak masalah. Nah, setelah selesai membuat background, ya kita tambah layernya, itu layer 2 kita ganti menjadi teks karena kita ingin memasukkan teksnya. Nah, ini teks, kita ketik yang A, itu insert teksnya. Kita bikin judul terlebih dahulu, mungkin kalau saya buat sini soal latihan. Nah, mungkin Bapak Ibu bikin untuk TS atau latihan ulangan dan sebagainya, silakan. Judulnya apa? Nah, itu tergantung Bapak Ibu yang membuat. Baik, selanjutnya, nah ini untuk di bawahnya juga kita masukkan teks kembali. Untuk kalimat perintah di bawahnya, ketik nama Anda dan klik mulai. Nah, ini ada kolom di bawah yang akan kita buat nanti. Selanjutnya diklik mulai. Nah, kemudian kita untuk memilih membuat kolom nama di bawah supaya nanti pada saat bisa memasukkan nama, kita tetap memilih text toolnya kembali, insert text toolnya itu. Nah, kemudian di bawah statistik kita ganti menjadi input text. Ganti input text. Nah, kita buat kotaknya supaya untuk bisa memasukkan nama di bawahnya, input text. Nah, untuk ukuran besarnya itu tergantung dari kita, keinginan kita mau berapa itu terserah. Yang penting kelihatan bagus dan bisa dibaca oleh siswa. Baik, selanjutnya setelah kita masukkan input text, kita pasang untuk itu border supaya kelihatan putih, dan variabelnya kita ketik nama, karena supaya sebagai simbol variabel nanti kita untuk melarikan nama ke sini. Baik, setelah selesai baru kita membuat insert layer kembali untuk tombol. Jadi ada tombol, kita akan membuat tombol mulai. Klik tombol, kita buat ketik tombol dekat layer 3 tadi. Dan selanjutnya masih di tombol, baru kita pilih untuk tombol. Kita membuat dari kotak saja dulu. Tombol sebenarnya bisa saja kita menggunakan apa saja yang kita bisa buat. Dan kemudian insert text.
insert text kita pakai static text, jangan input, tapi static text. Kita ketik mulai, kita rapikan dulu sedikit. Baik. Nah, untuk memberikan warna atau mengarahkan mouse pada saat ke mulai bisa berwarna supaya tahu. Nah, kita convert menjadi simbol. Klik kanan, kemudian convert to symbol. Oke. Dan kemudian di button timbol ini yang ada di mouse, ya kita ketik mulai untuk sebagai simbolnya nanti mulai. Kemudian untuk memberi warna tadi kita double klik di mulai itu, klik kanan pada over itu ada down, over, hit, dan pada over sebelahnya kita klik kanan insert keyframe. Dan kemudian kita pilih warna yang kita sukai dan kembali ke scan 1. Nah, setelah itu, setelah selesai kita insert layer kembali. Kita untuk layer 4 kita buat di sana action untuk perintah-perintahnya. Baik, pada action kita akan membuat pada posisi bawah, kita klik kanan action. Nah, di sini ya di bawah, bagian bawah itu ada posisi action. Kita masuk ke dalam, kita ketik stop, itu taruh kurung, titik, koma, score sama dengan satu, artinya bila pas score ada 0. Mulai itu klik mulai, on press menekan ke function sama dengan function, next frame untuk melanjutkan ke selanjutnya. Di posisi action yang hitam ini ya. Selanjutnya kita drag atau block, kemudian insert blank keyframe untuk kosongnya ya. Kemudian di bawah untuk background insert keyframe. Selanjutnya pada posisi teks kita tinggal membuat misalnya nomor 1. Untuk soal nomor 1 kita boleh ketik nomor 1 saja, atau kita mau buat sedikit seperti lingkaran supaya jelas atau peta dan sebagainya, itu tetap kita menggunakan static text ya. Ketik nomor 1 dan klik text tool lagi kembali, tetap di static text. Kita ketik berapa tahun, ini soal, kita masuk kepada soalnya, ketik berapa tahun sekali Munas dilaksanakan. Ini contoh saya membuat karena pramuka, maka saya ketik dengan pramuka ya. Kita rapikan sebentar, kita rapikan terlebih dahulu. Nah, selanjutnya untuk jawaban-jawabannya tetap masih di teks, layer teks. Nah, kemudian klik teks, tetap static text yang di bawah ya, static text. Nah, ini. Nah, kemudian kita ketik soalnya, misalnya A, huruf kecil dan oleh huruf kapital. Nah, kita ketik misalnya jawabannya apa, pilihannya 3 tahun sekali. Kemudian kita bisa kopikan saja ya, untuk karena hampir sama, atau boleh kita ketik kembali, tidak masalah. Nah, ini saya contohkan cara mengcopy, klik kanan, copy paste, atau kita pegang ujungnya, shift jangan dilepas ya, kemudian kita tarik, kontrol jangan dilepas, kita tarik ujungnya, nanti akan tercopy dengan sendirinya seperti operator Word, Excel dan sebagainya. Dan baik, tinggal kita mengganti. Misalnya ini akan kita ganti menjadi B 4 tahun sekali. Jadi tinggal ganti aja. Baik, C 5 tahun sekali, dan D kita ketik 6 tahun sekali. Ini sebagai option pilihan untuk soal nomor 1. Dan selanjutnya kemudian di frame juga. Di sini kita akan membuat 5 soal, maka kita blok atau drag 5 kolom, 5 frame. Ya, kemudian klik kanan sama juga convert to keyframe. Klik. Sedangkan pada background kita klik, sudah di drag, kita klik insert keyframe. Nah, baik. Jadi untuk yang kedua, ketiga dan seterusnya kita tinggal mengganti saja soalnya. Ya, kita tinggal ganti saja soal-soalnya.
Dan selanjutnya kita percepat saja, ya, ini percepat saja semuanya karena tinggal mengganti. Saya rasa Bapak Ibu sudah mengerti sampai di sini. Baik, ini kita percepat supaya tidak makan waktu juga. Jadi tergantung Bapak Ibu mau buat berapa soal, itu kemampuan Bapak Ibu. Mau buat sampai 10, 20, 50, 100 tidak masalah. Yang penting nanti perkaliannya satu soal berapa poin yang akan kita berikan. Soal keempat. Dan soal kelima kita ganti. Dan bila ingin kita rapikan, ingin kita turunkan, kita blok saja teksnya dan kita turun tarik ke bawah. Baik, selesai 5 soal. Misalnya kita mau 5 soal, kita kembali ke frame yang 2 tadi, frame kedua di teks. Nah, kita masing-masing option kita jadikan simbol. Klik kanan pada posisi teks yang akan kita jadikan simbol, kemudian klik posisi convert to symbol, kemudian klik kanan tik OK. Setelah OK, pada simbol di bawah kita ketikkan optionnya. Nah, option ini apabila nanti kita menggunakan kapital, maka di sini juga kapital. Kalau nanti pada actionnya kita menggunakan huruf kecil, maka huruf kecil. Nah, ini karena kita nanti menggunakan kapital, maka kita sekarang saya mengetikkan di sini simbolnya adalah menggunakan kapital juga. Convert to symbol, nah ketik masing-masing tombolnya atau simbolnya, button itu di button kita ketik berdasarkan optionnya, apakah A, B, C, dan D. Baik, sampai selesai di convert semuanya. Nah, ini sudah boleh. Tidak apa, kalau sudah selesai ini, nah kita tinggal langsung pada perintah selanjutnya boleh. Namun apabila kita supaya pada saat penunjukan mouse berwarna atau kita tahu di mana berada mouse, kita bisa posisi kembali ke frame 2 tadi pada soal 1, double klik sama dengan yang tadi kita membuat tombol. Kemudian di over kita klik kanan keyframe, kemudian ganti warna. Nah, warna merah misalnya, kemudian klik scan 1. Kemudian begitu juga yang B, yang C, yang D, dan seterusnya. Klik kanan, kemudian convert to symbol, dan kemudian kita pilih overnya, klik frame, insert keyframe, kemudian klik warnanya, pilih warna, dan selanjutnya baru scan 1, udah kembali keluar lagi. Begitu seterusnya apabila ingin lebih bagus hasilnya. Dan tanpa ini juga bisa nanti klik langsung namun tidak tahu posisi warna penunjukan mouse. Nah, ini apabila kita ingin lebih bagus, saya berikan seperti ini. Sedikit agak lama. Baik, ini masih nomor 3. Selanjutnya keempat, kita langsungkan frame keempat. Ya, framenya kita klik ya. Frame keempat, kita convert to symbol semuanya, setiap option. Dan beri nama pada tombolnya, buttonnya sesuai dengan option yang kita pilih. Selanjutnya soal kelima begitu juga, ini langsung satu persatu. Insert keyframe. Oke, selesai. Nah, selanjutnya setelah selesai 5, kita kembali ke action. Kembali ke action, kita klik kanan, kemudian action. Nah, ini pada frame 2 tadi ya. Nah, ini yang harus diketik, stop.
Ya, aku awal di sana, kemudian on enter frame sama dengan function score dibaca score. Kemudian on press A-nya dan seterusnya. Kemudian di C, ini DC, ya kita apabila jawabannya C. Nah, seperti ini. Apabila jawabannya C, maka kita kasih skor sama dengan plus minusnya 2. Nah, ini di C, kan jawabannya berapa tahun sekali munas dilaksanakan 5 tahun. Maka kita di option C kita tambahkan plus minus 2 itu. Plus sama dengan 2, 20 maksudnya. Nah, kenapa? Karena 20 ini apabila 5 soal, 20 tambah kali 5 nanti jadi 100. Nah, begitu. Kalau 10 berarti 10 soal maka 10 isinya dan seterusnya. Nah, nomor 2 kita sudah tahu jawabannya. Nah, maka kita pindahkan. Yang tadi kita sudah copy paste ke frame 3 pada soal nomor 2. Nah, kita pindahkan karena jawabannya berada di option B, maka kita pindahkan ke B. Jadi tidak sulit. Nah, skor sama dengan plus sama dengan 20, ditambah 20 maksudnya. Dan seterusnya ini frame 3, maksudnya frame 4 soal nomor 3. Kita pindahkan ke D karena jawabannya di D. Nah, itu apabila yang tidak ada jawabannya, yang itu maka dia tidak akan mendapatkan tambahan nilai kalau apabila salah mengklik. Salah jawaban. Nah, dan yang terakhir ini kita selesai, maka ditambahkan kembali frame-nya. Ini untuk keputusan akhir. Klik kanan, kita klik insert blank keyframe. Kemudian background kita tetap insert keyframe. Baik, selanjutnya di teks kita bikin di sini untuk teks statis tag. Nah, kita masukkan di sini adalah input teks, maksudnya supaya teks masuk ke sini kita rubah input teks dan kita beri variabel nama. Jadi nama yang di awal tadi akan masuk nama ke sini begitu. Dan tetap kita klik untuk tampilan foldernya di sebelah. Nah, setelah selesai kita buat lagi di bawahnya statis teks. Ya, beda input teks, statis teks. Oke. Nah, di sini kita ketikkan untuk keterangan nilai Anda misalnya begitu, dan di bawahnya kita buat kembali untuk nilainya kita menggunakan teks, namun pada teksturnya di bawah kita ganti dynamic text. Dynamic text ya. Kemudian buat kolom untuk nilainya supaya muncul nilai hasil perhitungannya di sini akumulasinya. Nah, untuk ukuran tergantung kita mau buat berapa, itu tidak masalah, mau besar kecil yang penting bisa kelihatan. Sedangkan di variabel kita ketik di sini skor karena tadi untuk skor akhir. Dan di bawahnya kita buat lagi untuk teksnya juga. Kita ketik untuk tes statis tag kriteria ketuntasan minimal sama dengan 80, maksudnya terkecil. Untuk kriterianya kita bikin 80. Untuk batas terkecilnya ya misalnya 80, dan kemudian kita di bawahnya kita buat dynamic stack kembali. Dynamic stack ya, ini untuk posisi kita keterangan supaya muncul hasilnya. Kita klik dekat variabel, kita ketik keterangan. Ingat, nggak boleh huruf yang berbeda. Maksudnya kalau apabila di sini menggunakan kapital maka sana kapital. Kalau depannya saja kapital, sana nanti pada saat action kita bikin kapital, harus sama. Ya, karena ini kecil semua, nanti juga harus kecil semua. Dan kemudian pada action, pada tombol, ya kita untuk membuat tombol ulangi, ya kita pilih di sana
Ya, kita buat tabel. Untuk tombolnya. Kemudian kita pasang tool text-nya. Ya, kita pilih warna sedikit. Nah, kita tetap masukkan statis text. Misalnya di sini kita buat ulangi. Oke. Nah, untuk warna terserah itu mau warna apa supaya juga kelihatan. Baik, di button kita bikin di sini restart. Kita pakai restart. Dengan perintahnya restart. Maksudnya apabila klik ulangi maka kita akan ke restart. Dan kemudian double klik untuk memberikan warna yang beda, keyframe, insert keyframe, kita kasih warna kuning, teksnya scan 1. Nah, ini akan tetap kembali. Nanti pada saat kita, nah ini kita tampilkan, nanti akan muncul. Dan kemudian action, di action ini yang kita buat satu lagi, ya, if kurung skor lebih besar sama dengan 80, maka keterangannya akan berhasil. Tingkatkan terus prestasimu. If jika skor kecil dari 70, kecil sama dengan 70, coba lagi. Ya, perbanyak membaca dan belajar. Kemudian klik restart. Di sini restart, on press function, go to and stop. Jadi artinya untuk kalau kita klik start kembali ke awal untuk memulai lagi dan berhenti di sana nanti. Jadi supaya tidak melanjutkan. Nah, ini contohnya nanti kita sekarang mencoba klik Ctrl Enter. Nah, ini hasil tampilan. Nah, tampilan kita coba ketik di sini Syarifuddin. Contoh Syarifuddin, klik mulai. Nah, tombol-tombol yang kita arahkan mouse kita nanti. Nah, ini kita cara acak dulu, kita jawab. Ya, kita acak. Nah, begini. Nah, hasilnya 40. Syarifuddin, nilai Anda 40. Katanya ketutusan minimal 80. Coba lagi, perbanyak membaca dan belajar. Ulangi. Nah, ini caranya. Nah, setelah mulai, kita betul sekarang ini. Nah, ini 5 tahun ya. Kemudian 7 sampai 15 tahun untuk menggalang. Kemudian Ramu Rakitrap. Ya, kemudian ya ini. Kemudian Majelis Pemimpin Cabang, Bupati. Ya, Pramuka Garuda ini ya. Nah, hasilnya 100. Berhasil. Tingkatkan terus prestasimu. Nah, itu. Apabila kita klik ulangi, ulangi lagi. Nah, begitu. Nah, di sini yang kita perlu mengetahui bagaimana cara memotivasi anak supaya hasilnya lebih baik. Setelah selesai kita publish. Publish maka nanti akan mendapatkan filenya itu tergantung kita. Kalau kita klik kemudian kita save, setelah di save supaya tidak hilang. Ini artinya menggunakan flash 8 ini. Nah, kita simpan supaya mungkin nanti suatu saat akan diperbaiki atau membuat baru, tinggal ini saja diganti-ganti begitu. Dan selanjutnya, nah, jadi kalau bisa dari publish, sudah kita publish di sana akan muncul hasilnya. Publish. Nah, ini seperti yang kita Jangan di lupa sini like, comment, hasilnya and share. Dan ya, bagi yang belum subscribe, buat tadi yuk adalah klik tombol subscribe soal dan jangan latihan lupa pramuka. nyalakan lonceng. Ada yang menggunakan ya, kalau kita klik seperti ini berapa nilainya. Nah, ini salah satu juga mengurangi kecurangan anak yang selalu menyontek, yang selalu bertanya kawan, ya tidak bisa. Jadi seperti ini. Namun itu bisa kita ulang-ulang, anak ulang-ulang lagi gitu. Jadi dengan belajar sendiri, mencoba sendiri, maka anak lebih bagus dan berkreatif, sukses. Semoga ini bermanfaat bagi kita semua, bagi anak-anak kita supaya Indonesia lebih maju. Salam pendidikan.